Bagi teman-teman yang belum selesai mengisi di bagian dokumen ya untuk lulusan S1, S2, D3 maupun lulusan SMA dan sederajat, teman-teman jangan khawatir karena pada video ini kakak akan membahas secara detail dan syarat-syaratnya mengenai penguploadan dokumen di CPNS tahun 2023 dan P3K tahun 2023. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, pada kesempatan yang berbeda ini kita akan membahas mengenai bagaimana alur secara detail untuk mengisi dokumen-dokumen dan apa saja persyaratan untuk upload dokumen tersebut ya. Karena banyak sekali yang komentar, Kak lanjut untuk di part kelima ya. Karena part 5 ini sebelum akhir atau sebelum resume. Jadi teman-teman perhatikan ini dengan baik karena dokumen ini adalah salah satu yang paling terpenting ya untuk menentukan kelulusan administrasi teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, jangan sampai teman-teman skip video ini, oke? Seperti biasa teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke ya, karena kemarin kan kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengisi biodata, jadi seleksi, formasi, riwayat, dan terakhir adalah dokumen. Setelah dokumen adalah resume ya, jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini ada notis ya, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Nah, ini jawaban ya untuk teman-teman yang bertanya, Kak kalau sudah dapat kartu pendaftaran secara administrasi apakah bisa diganti datanya? Itu adalah jawaban tidak bisa guys. Jadi teman-teman sekali daftar sudah tidak bisa diubah ketika sudah mengakhiri pendaftaran. Nah, selanjutnya perhitungan usia pada melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran ya. Jadi bagi teman-teman ya yang bertanya juga usianya apakah cukup atau tidak, itu dihitung ketika saat mengakhiri pendaftaran. Jadi misalnya teman-teman umurnya sekarang 19 ya, di tanggal 30 pas ya. Jadi ketika teman-teman mengakhiri pendaftaran di sebelumnya tanggal 30, berarti teman-teman masih umur 17 tahun ya, bukan 18 tahun itu. Tapi kalau teman-teman sudah mengakhiri pendaftaran di tanggal 30 atau tanggal 1, itu terhitung teman-teman sudah di umur 18 begitu ya. Oke, langsung kan ini ada beberapa berkas. Jadi ini ya, ada lagi notis berikutnya yang warna merah ya. Berikut adalah persyaratan administrasi yang diinput oleh admin instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Jabatan Penjaga Tahanan Pria ya. Jika terdapat kesesuaian persyaratan dengan diumumkan instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut atau melaporkan kepada helpdesk sebelum melanjutkannya. Jadi ini untuk contoh teman-teman ya, untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, untuk Jabatan Penjaga Tahanan Pria. Jadi semua instansi dan semua jabatan itu beberapa dokumen itu berbeda, jadi tidak sama. Nah, ini kakak mencontohkan untuk penjaga tahanan atau Jabatan Penjaga Tahanan Pria dan oleh instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Jadi untuk beberapa instansi yang lain boleh teman-teman share aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan kakak akan jawab gitu. Oke ya, jadi batas ini ya, di sini ada lagi notis merah lagi. Batas akhir pendaftaran instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 9 Oktober tahun 2023 jam 23.59.59. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Jadi untuk waktu akhirnya pendaftaran itu tergantung semua instansi ya. Jadi ada instansi yang lebih cepat atau ada yang lebih lambat, itu tergantung instansinya yang mengumumkan di webnya masing-masing. Kalau untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu di tanggal 9 Oktober ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, teman-teman cepat-cepat selesaikan ya. Oke. Nah, ini selanjutnya pastikan nama file tidak lebih dari 100 karakter. Jadi nama filenya itu bebas, yang penting tidak melebihi 100 karakter ya. Teman-teman bisa ganti namanya misalnya dokumen 1, dokumen 2, terserah dari teman-teman. Kalau kakak sarankan untuk mengupload nama file itu sesuai dengan isi filenya. Misalnya ada surat lamaran, tulis saja surat lamaran CPNS. Jadi surat lamaran garis bawah CPNS. Untuk kalau CPNS, kalau P3K surat lamaran garis bawah P3K gitu ya.
Nah, ini poin pertama ya, jenis dokumen. Nah, jenis dokumen pertama itu scan berwarna surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau tulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi materai 10.000. Materai diperoleh melalui HTTPS serta ditandatangani ini dengan pena bertinta hitam, format sesuai lamaran yang diunduh pada laman ini ya, https csn.kemenkumham.go.id, ukuran maksimal 1000 KB PDF wajib. Jadi teman-teman men-scan ya surat lamaran yang diketik atau ditulis. Jadi di sini boleh ya antara diketik atau ditulis tangan, tapi karena sarankan diketik aja karena ketik itu lebih rapi. Tapi kalau teman-teman tulisannya bagus, lebih baik ditulis karena nanti teman-teman langsung scan ya, karena kan di sini ada tanda tangan pena bertinta hitam. Jadi ketika teman-teman mengetik, teman-teman harus scan dulu tanda tangannya, baru dicantumkan di surat lamaran. Beda kalau teman-teman menulis. Kalau teman-teman menulis langsung tanda tangan, langsung scan. Untuk surat lamarannya kayak gini ya. Nah, ini kakak sudah kasih contoh. Tunggu. Oke, nah ini surat lamaran contoh ya untuk Jaksa Agung selaku pejabat pembina kepegawaian di Jakarta. Ini ya isinya dengan hormat dan sebagainya. Nama, tanggal lahir, nomor 1 kartu tanda penduduk dan sebagainya ya. Ada semua di sini. Baru paling bawah adalah materai 10.000. Jadi di sini ditaruh di materai yang tadi di link tersebut ya. Itu teman-teman tanda tangan. Kalau ditulis, kalau diketik teman-teman di scan tanda tangannya baru dicantumkan di sini. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut di dokumen kedua, yakni scan berwarna akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ukuran maksimal 1000 KB PDF wajib ya. Jadi scan berwarna ya, akte kelahiran teman-teman. Akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan. Jadi ini berwarna ya, jadi jangan scan hitam putih tapi berwarna. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau teman-teman mau unggah saya di sini klik unggah. Oke, nah nanti akan muncul ini ya, teman-teman pilih aja yang PDF teman-teman mau upload gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau surat atau rumah sakit TNI Polri asli yang berlaku maksimal 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA atau SLTA sederajat atau jabatan penjaga tahanan. Dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. Jadi untuk scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter ya, itu harus mencantumkan poin tinggi sama berat badan. Tapi biasanya itu sudah dicantumkan ya di surat keterangan biasanya ya, yang kakak biasa saya sering meminta surat keterangan berbadan sehat itu memang ada tertera tinggi badan sama berat badan teman-teman. Nah, untuk berat badan sama tinggi badan untuk persyaratan penjaga tahanan kakak sudah upload ya, minimal berapa di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau nonton, pilih playlist, cari informasi terbaru CPNS. Oke, selanjutnya adalah scan berwarna kartu tanda penduduk atau KTP elektronik asli atau surat keterangan perekaman EKTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil atau instansi yang berwenang. Ukuran maksimal 500 KB. Dan ini adalah scan KTP ya, tapi tetap berwarna. Kalau misalnya teman masih belum dapat KTP, teman bisa mengupload surat keterangan perekaman EKTP yang asli. Selanjutnya scan berwarna surat pernyataan data diri pelamar yang wajib dibubuhi materai 10.000 diperoleh melalui http materai-datar-elektronik.com yang ditandai dengan pena bertinta hitam. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman. Oke, ukuran maksimal 1000 KB atau PDF. Jadi ini sama ya, scan berwarna surat pernyataan data diri pelamar yang dibutuhkan. Berarti ini karena ada tadi pertama ya surat pertama itu tadi surat lamaran, kedua itu ada surat pernyataan data diri bahwa data diri yang teman-teman berikan ke instansi tersebut itu benar-benar ada gitu. Nah, kakak juga punya filenya ya, nanti teman-teman boleh ikuti aja yang di sini ya. Nanti kakak upload juga di nanti kalau teman yang minta silakan ya, minta di DM-nya kakak, di IG-nya kakak silakan, nanti kakak kirim melalui IG aja ya.
Nah ini contoh ya, contohnya ya. Contoh. Oke ya. Selanjutnya itu ada di sini scan ya. Scan berwarna surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh kelurahan atau kantor desa setempat. Apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada EKTP atau surat keterangan perekaman EKTP. Tunggu. Oh ini, misalnya ya bagi teman-teman ya, misalnya kan ada beberapa KTP sama tempat domisili yang berbeda. Misalnya saya KTP di kota Makassar misalnya, tapi ternyata saya domisilinya bukan di Makassar, tapi domisilinya misalnya di Kabupaten Bantaeng. Jadi teman-teman itu membuat surat domisili yang diterbitkan oleh kelurahan dan kantor desa setempat ya, bahwa teman-teman mengatasnamakan KTP-nya Makassar tapi berdomisili di Bantaeng gitu ya. Ini scan berwarna juga ya. Jadi di instansi yang teman-teman bisa minta keterangan ini itu di kelurahan atau kantor desa setempatnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada scan berwarna ijazah asli. Ijazah ya, ini ijazah SMA karena ini jabatan penjaga tahanan untuk SMA ya. Jadi ini adalah ijazah SMA. Kalau teman-teman lulusan S1 berarti ijazah S1 juga sesuai dengan jabatan yang teman-teman pilih sebelumnya ya. Nah selanjutnya ini adalah scan berwarna transkrip atau daftar nilai asli atau surat keterangan hasil ujian nasional asli ya. Nah untuk ini kan ada dua sebenarnya, untuk angkatan 2019 sampai sebelum-sebelumnya ya, itu masih menggunakan surat keterangan hasil ujian nasional. Tapi untuk angkatan 2020 ya, lulusan angkatan 2020 sampai sekarang itu tidak ada yang namanya ujian nasional untuk SMA. Jadi dia diganti dengan daftar nilai asli ya. Daftar nilai asli itu biasa di belakang ijazah ya. Itu yang teman-teman gunakan ya, atau teman-teman scan. Oke, selanjutnya adalah ini pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah, ukuran maksimal 500 KB JPEG ya. Nah, jadi teman-teman kirim ya fotonya teman-teman yang rapi. Sarannya kakak memakai baju putih ya, putih. Kalau perempuan pakai kerudung hitam, biasanya begitu ya, dan itu menurut kakak lumayan rapi ya. Untuk laki-laki yang rambutnya masih berwarna-warna pirang dan sebagainya, teman-teman ganti ya, karena itu juga merupakan penilaian atau scan mukanya teman-teman ya nantinya. Oke ya, nah ini ada terakhir adalah sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah, tidak korup ya, korup. Nah ini ya, diunggah atau tidak gagal ya, file terlihat jelas dan tidak pecah dan sesuai persyaratan. Jadi ada beberapa poin yang ditekankan oleh panitia. Pertama-tama itu tidak terkat ya, tidak terpotong. Misalnya teman-teman upload KTP sebagian terpotong, sebagian kelihatan, sebagian terpotong ya, karena mungkin teman-teman kompresnya itu bukan kompres asli, cuma kompres potongan foto atau di screenshot gitu ya. Nah selanjutnya file terlihat jelas. Jadi ketika filenya teman-teman upload, untuk maksimal kan tadi 1000 KB ya, jangan sampai teman-teman kompres sampai di 100 KB, jangan, karena itu sudah tidak jelas terlihat ya. Jadi kan sarankan mungkin 900 KB lah sudah aman gitu ya. Selanjutnya tidak pecah juga. Jadi teman-teman kalau kompres suatu file itu jangan sampai terlalu jauh, minimal 10% dari batasnya. Misalnya 1000 berarti teman-teman harus sekitar 900 KB lah minimal untuk menguploadnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada notis kembali dari panitia, ketentuan unggah dokumen. Sebenarnya oke ya, di sini semua oke. Jadi segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah sesuai pengunggah menggunakan nomor lihat. Oke ya. Jadi misalnya teman-teman sudah unggah ya, teman-teman bisa cek di sini, pencet aja lihat untuk mengecek apakah datanya teman-teman sudah benar teman-teman upload atau belum ya. Nah kalau misalnya Anda dapat mengecek kembali kartu akun bila diperlukan. Jadi misalnya teman-teman mau mengecek keseluruhan, bisa diklikin aja. Nah kalau misalnya teman-teman sudah yakin ya, sudah aman semua, sudah jelas, sudah sesuai semua, teman-teman langsung dipilih di selanjutnya. Nanti teman-teman langsung masuk di resume ya, berarti teman-teman langsung cetak kartunya. Oke, dari video kali ini kakak rasa sekian karena sudah lama juga ya kakak jelaskan. Nanti mungkin satu hari lagi lah, besok lah ya, besok mungkin malam atau hari Minggu lah kakak mau upload secara lengkap ya. Jadi dari
bahwa penulisan biodata sampai teman-teman dapat kartu secara jelas ya. Oke, secara kartu untuk pendaftaran berkas administrasi gitu ya. Jadi akan kakak upload semuanya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman ada yang dipertanyakan silakan di kolom komentar. Kakak tidak membatasi ekspresi teman-teman dalam menanyakan sesuatu, karena kakak rasa kebermanfaatan manusia itu dilihat seberapa banyak teman-teman bertanya dan mengerti dalam pembahasannya kakak. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.